Jadi nanti di Abser itu informasi mengenai data diri kita, baik itu nomor telepon, paspor, diploma. Terus kalau teman-teman pegang kendaraan juga di situ ada driving license-nya atau apa namanya di kita SIM ya. Ada SIM, ada juga register kendaraannya. Itu semuanya elektronik. Jadi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Akhir Explore Channel. Masih tetap di tempat yang pisang di Gurun, teman-teman. Seperti biasa habis jogging jalan pagi, sekalian saya bersantai coba bikin vlog. Oke. Nih kita masih ada di Gurun nih, tengah Gurun. Oh ya, Gurun seperti ini ya pemandangan, apalagi yang nampak ke bawah itu turun. Kita ada di atas dataran tinggi. Tempat seperti ini biasanya tempat favorit buat orang-orang Saudi, terutama di malam libur ya, seperti malam Jumat, malam Sabtu. Ini sekarang hari Sabtu pagi, berarti tadi malam Sabtu. Biasanya orang-orang Saudi pada berlibur, menghabiskan waktu malam di gurun-gurun seperti ini, karena ya ini mungkin apa namanya, tempat liburan yang murah meriah ya. Biasanya pulangnya pagi, subuh, bahkan ada yang sampai jam segini nih, sekitar jam 6:30 pagi. Masih banyak nih teman-teman yang mereka masih stay di sini untuk menghabiskan waktunya berlibur. Ya, ada yang sendirian, ada yang bersama keluarga dan lain-lain ya. Jadi ya bisa kalian teman-teman lihat di sebelah belakang saya. Oke, sebentar saya zoom. Nah, mudah-mudahan bisa menangkap. Tuh, ada mobil ya, masih terparkir tengah-tengah gurun. Sebelah sana juga ada ya, bisa kita zoom. Nah, ini mereka masih menghabiskan waktu di gurun ya, untuk apa namanya, untuk ya, sekedar menghabiskan waktu untuk liburan lah ya, karena ini adalah tempat yang paling murah. Biasanya mereka kumpul-kumpul bersama keluarga dan juga menghabiskan malam lah di sini. Tapi hari ini saya tidak sedang akan membahas itu. Jadi saya akan tetap mengulas masalah masih seputar TKI-an, pekerja migran atau PMI ya. Kali ini saya pengen membahas masalah, setidaknya ada 2 aplikasi penting yang harus dipunyai oleh TKI atau PMI saat ini yang bekerja di Saudi ya. Jadi aplikasi ini bisa di-download di HP Android maupun iPhone. Ya, ini sangat-sangat penting ya, terutama sekali bagi teman-teman yang bekerja di luar seperti sopir gitu ya. Tapi memang buat profesi lain pun ini juga mungkin sama ya pentingnya. Mungkin kalau dulu banyak ya ketika pandemi apa namanya, aplikasi yang penting dan harus di-download.
dan juga diaktifasi di HP, tapi sekarang mungkin setidaknya 2 dan 1 tambahan. Oke, nanti saya jelaskan yang tambahan itu apa. Oke, yang pertama, yang ini memang sepertinya wajib ya. Yang pertama itu ada aplikasi yang namanya Abser. Nanti teman-teman bisa lihat Abser itu apa fungsinya dan bagaimana caranya. Tapi yang pertama sekali teman-teman harus punya ketika harus mendownload aplikasi Abser itu, yang pertama adalah teman-teman harus punya yang namanya iqomah. Iqomah itu kalau di Indonesia itu namanya mungkin KITAS ya, kartu izin tinggal sementara, atau ya kalau penduduk asli namanya KTP ya. Jadi untuk penduduk asing yang menetap itu namanya KITAS, atau di sini iqomah. Iqomah itu ya KTP atau apa ya, izin tinggal residen ya, itu harus punya. Dan teman-teman biasanya diurus sama syarikahnya masing-masing, atau yang kalau yang dulu yang kerja langsung di majikan, biasanya majikan yang ngurus masing-masing. Tapi kalau sekarang kan yang kerja di rumahan juga harus lewat syarikah ya. Nah, itu kita harus punya yang namanya iqomah atau KTP. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian teman-teman juga harus punya kartu telekomunikasi atau SIM card Saudi. Nah, ini hati-hati sekali karena sangat-sangat dibatasi. Kalau di sini maksimal teman-teman cuma punya 2, jadi jangan sampai disalahgunakan oleh orang lain untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi nanti harus punya SIM card. Nah, SIM card ini nanti berfungsi pada saat mengaktifkan Abser ya. Jadi nanti harus ada iqomah dan juga harus ada SIM card. Nah, SIM card ini berfungsi juga mengaktifkan. Jadi semuanya terkait nih teman-teman. Jadi nanti di Abser itu informasi mengenai data diri kita, baik itu nomor telepon, paspor, iqomah, terus kalau teman-teman pegang kendaraan juga di situ ada driving license-nya atau apa namanya di kita SIM ya. Ada SIM, ada juga register kendaraannya, itu semuanya elektronik. Jadi teman-teman ketika pergi keluar artinya keluar dari rumah, misalkan dompet tertinggal dan ada pemeriksaan, itu tidak masalah karena teman-teman punya HP Android yang di dalamnya sudah aktifasi Abser. Jadi di sana ada KTP digital kita, ada SIM digital kita, dan lain-lain. Jadi aman ya istilahnya kalau bisa menunjukkan itu. Dengan syarat pastinya harus ada kuotanya ya. Kemudian di Abser juga itu cukup lengkap, ada data perjalanan kita, ada data exit dan visit, dan merencanakan sebuah perjalanan dan lain-lain. Di situ ada, termasuk juga di situ ada catatan violation atau pelanggaran-pelanggaran ya, entah itu pelanggaran lalu lintas dan sebagainya. Jadi kalau saya pemegang kendaraan ya, supir lah istilahnya ya, driver bis, itu ada register bisnya, dan ketika ada pelanggaran itu langsung masuk ke Abser. Jenis pelanggarannya apa, di mana pelanggarannya, fotonya ada dan sebagainya. Jadi kalau di sini jarang-jarang sekali ada razia-razia polisi gabungan lalu lintas gitu ya. Bahkan saya belum pernah mengalami sama sekali ya, kecuali waktu ketika ada darurat narkoba itu ya ada razia, itu pun bukan dari Polantas ya kalau di kita. Jadi itu dari polisi yang menangani khusus ya kriminal. Jadi kalau di sini jarang sekali ya, ketika ada pun kita aman karena kita punya data digital kita di HP semuanya ya. Kembali tadi, jadi di sini pelanggaran pun tidak ditilang secara manual, semuanya masuk ke Abser, semuanya lewat SMS juga. Jadi double, ada SMS, ada di Abser, dan semua kita bayar secara mandiri. Nah, yang kedua adalah layanan
aplikasi perbankan dari Al Rajhi Bank yang namanya Tahwil Al Rajhi. Tahwil Al Rajhi ini semacam kartu payroll ya, kartu untuk gajian ya. Jadi di dalamnya bisa kita melakukan transaksi terbatas. Contohnya kita bisa transfer ke Indonesia dengan satu rekening tetap ya. Jadi kita nggak bisa transfer ke beberapa rekening. Jadi rekeningnya tetap satu dan itu secara permanen. Kalaupun mau ganti itu harus didaftarkan dulu ke banknya dan yang lama itu akan dihapus secara otomatis. Nah, lewat aplikasi ini kita bisa transfer langsung melalui HP. Kita juga bisa melakukan pembayaran seperti pembayaran tilang, pembayaran donasi dan sebagainya. Memang sepertinya ini diwajibkan untuk para pekerja di Saudi ya, baik itu lokal maupun dari pegawai-pegawai atau pekerja migran dari manapun. Jadi semuanya melalui Tahwil Al Rajhi. Ya kalau di kita mungkin ya apa ya, kalau disebut e-tol juga bukan e-tol juga sih ya. Karena e-tol itu transaksinya hanya untuk belanja di tempat-tempat tertentu dan hanya untuk bayar tol gitu ya. Cuma ini ada beberapa fungsi tambahan seperti tadi melakukan transaksi dan juga untuk transfer, tapi transfer terbatas ya, terbatas dalam arti kita tidak bisa transfer ke sembarang rekening, hanya rekening satu tunggal yang terdaftar itu. Jadi dua aplikasi ini sangat penting sekali karena semua pembayaran gaji lewat sana semua. Itu tadi, jadi ada dua aplikasi wajib yang harus diinstal di HP teman-teman karena transaksi itu juga bisa melalui aplikasi ya, transaksi transfer dan lain-lain ataupun pembayaran ya. Nah kemudian ada satu mungkin disebut wajib, ini nggak wajib ya buat teman-teman. Jadi ada satu lagi aplikasi yang namanya aplikasi Nusuk. Nusuk ini untuk perencanaan teman-teman yang mau melakukan umroh dan ibadah haji ya. Jadi teman-teman bisa daftar secara digital online di situ untuk melakukan perencanaan untuk ibadah umroh dan haji ya, aplikasi Nusuk ini. Jadi buat teman-teman yang melakukan jadi buat teman-teman yang bekerja di sini secara legal, itu di paspornya juga akan tertulis eligible for hajj. Jadi teman-teman yang bekerja di sini berhak dan bisa untuk melakukan ibadah haji gitu ya. Jadi kalau yang lain sangat terbatas, kalau di kita yang bekerja di sini ada diberi kesempatan untuk umroh dan haji. Dan teman-teman bisa melakukan registrasi di aplikasi Nusuk ya. Nah, apalagi kalau umroh, teman-teman punya waktu luang banyak, punya waktu jadi punya libur yang banyak, juga teman-teman bisa melakukan umroh sesering mungkin karena di sini biaya umroh ini sangat murah. Jadi sepertinya rugi kalau kita tidak melakukan umroh ya di sini karena satu murah, sangat terjangkau dan fleksibel waktunya gitu. Jadi teman-teman itu saja barangkali vlog saya hari ini. Baik teman-teman, terima kasih buat semuanya, buat teman-teman yang masih tetap setia dengan channel saya, dan selamat datang juga buat teman-teman yang baru menemukan channel saya. Mudah-mudahan teman-teman semua dikasih kelancaran, dikasih rezeki yang melimpah, kesehatan yang baik, dan juga bisa berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh secara lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga like, komen, dan bila perlu di-share jika dianggap konten ini bermanfaat. Oke, saya tutup vlog hari ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.